Suami saya baru 3 hari berangkat ke luar negeri. Lalu, ibu mertua saya duduk di depan saya, tersenyum, dan berkata pelan, hutang ibu 150 juta. Para penagih itu tidak mau uang. Mereka maunya kamu. Nak, temani bos mereka 1 malam. Dan semuanya lunas. Dunia saya runtuh saat itu juga. Tapi yang tidak ia tahu, malam itu saya mulai menulis sesuatu di balik kartu identitas saya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan membuat dada kalian sesak ini, bantu dukung kanal kecil ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tulis nama serta kota kalian di kolom komentar. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nama saya Mawar Anjani, 28 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan lepas, menangani pembukuan untuk beberapa toko di kawasan Bintaro. Sudah 3 tahun saya menjadi istri Aris, dan 3 tahun pula saya belajar bahwa angka tidak pernah berbohong. Sementara manusia seringkali iya. Aris, suami saya, orang yang sederhana. Ia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik, tapi hatinya besar. Saat ia mendapat tawaran kerja di sebuah proyek konstruksi di luar negeri, gaji 3 kali lipat untuk kontrak 2 tahun. Kami berdua menangis. Bukan karena senang, karena tahu 2 tahun itu panjang. Sore sebelum keberangkatan, kami duduk di teras rumah kontrakan kecil kami. Koper hitam besar tergeletak di samping kami. Aris menggenggam tangan saya erat. Aris berkata pelan, 2 tahun tidak akan terasa. Sayang, kamu urus rumah. Aku kirim uang tiap bulan. Tahu-tahu, aku sudah berdiri di depan pintu lagi. Saya mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanya tarikan bibir yang kaku. Saya menatapnya lama, lalu saya berbisik, Mas, ingat satu hal, di sini. Kamu cuma punya saya. Ia terkekeh. Ia mencium kening saya. Katanya, mana mungkin aku melirik yang lain? Kamu sudah lebih dari cukup. Tapi di balik pintu ada yang mengintip. Ibu Ratna, ibu mertua saya. Wajahnya masam. Saya tidak melihatnya saat itu. Saya baru tahu belakangan betapa dingin matanya menatap kami. Ibu Ratna bukan ibu mertua biasa. Ia perempuan yang hidup demi gengsi. Arisan mahal, tas bermerek tiruan yang ia banggakan seolah asli, dan obsesi pada status sosial yang tidak pernah sejalan dengan isi dompetnya. Aris anak satu-satunya dan seumur hidup. Aris selalu berusaha memenuhi semua keinginan ibunya yang tidak saya tahu saat itu. Gaya hidup Ibu Ratna sudah menyeretnya ke dalam lubang hutang. Bukan 150 juta untuk rentenir. Seperti yang Manti ia katakan, hutangnya nyata, tapi bentuknya jauh lebih busuk dari sekedar uang. Keesokan paginya, kami ke bandara. Saya memeluk Aris erat sekali. Air mata saya tidak bisa dibendung. Ia mengusap pipi saya. Katanya, jangan menangis. Nanti aku ikut sedih. Lalu, ia melepaskan pelukan, mencium kening saya untuk terakhir kali, melambaikan tangan. Saya membalas lambaian itu sampai punggungnya hilang di balik gerbang keberangkatan. Saya tidak tahu, itu adalah hari terakhir saya merasa aman di rumah sendiri. Hari-hari pertama tanpa Aris terasa hampa. Setiap sudut rumah terasa sepi. Saya menyibukkan diri dengan pekerjaan pembukuan, dan sesekali menelpon Aris untuk melepas rindu. Saya pikir 2 tahun ini akan berat, tapi sederhana. Saya salah besar. Seminggu setelah Aris pergi, pintu rumah saya diketuk keras. Saya membuka pintu dan mendapati Ibu Ratna berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Ia langsung memeluk saya, seolah baru lolos dari maut. Mawar, tolong ibu, katanya. Saya menariknya masuk, mendudukkannya di sofa. Ada apa, Bu? Kok panik begini? Ia menghela napas panjang. Mawar, kamu tahu kan, ibu punya beberapa hutang. Setahu saya tidak ada. Bu, bukannya Mas Ari sudah membereskan semua hutang ibu yang dulu? Tanya saya, bingung. Ini beda. Ini lebih besar, 150 juta, bisiknya. Menunduk. Saya hampir pingsan mendengar angka itu, 150 juta. Itu hampir setara dengan 2 tahun gaji Aris di luar negeri.
Kenapa bisa sebanyak itu? Bu, Ibu Ratna mulai mengeluarkan air mata. Ibu terjerat investasi. Ibu cuma mau bantu kalian. Ibu pikir kalau untung, ibu bisa belikan kalian rumah. Tapi kenapa ibu tidak bilang ke Mas Aris? Ia menggeleng cepat. Jangan sampai Aris tahu. Ini hutang ke rentenir. Nah, penagihnya bukan orang biasa. Mereka preman. Tadi mereka datang, mengancam akan membongkar semuanya ke Aris kalau ibu tidak bayar besok. Ancaman itu seperti petir di siang bolong. Bagaimana caranya kita dapat uang sebanyak itu dalam semalam? Bu, Ibu Ratna menatap saya dengan tatapan penuh harapan. Tatapan yang nanti akan saya benci seumur hidup. Ada satu cara, mawar. Tapi ibu tidak yakin kamu mau. Saya menelan ludah. Cara apa? Ia bangkit, mendekat. Suaranya turun jadi bisikan. Mereka tidak minta uang. Mereka minta kamu. Temani bos preman itu 1 malam. Lalu, hutang ibu lunas. Tubuh saya membeku. Saya tidak bisa berkata-kata. Ibu, bercanda. Kan? Ia menggenggam tangan saya. Ibu tidak bercanda. Ini satu-satunya cara. Mereka bilang suka padamu sejak melihat fotomu di ponsel ibu. Saya menggeleng. Air mata saya menetes. Tidak. Bu, saya tidak bisa. Saya sudah berjanji pada Mas Aris. Tiba-tiba nada bicaranya berubah. Lembutnya hilang. Jangan sampai suamimu tahu. Kalau Aris tahu, keluargamu yang kena imbasnya. Kamu mau orang tuamu di kampung didatangi preman. Kamu mau Aris pulang dan menemukan semuanya hancur. Di situ saya sadar ada yang tidak beres. Tapi saya belum tahu seberapa dalam jurang yang sedang digali untuk saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan diri di cermin. Wajah saya pucat, mata saya sembab. Tapi di balik tatapan kosong itu mulai tumbuh sesuatu. Bukan ketakutan lagi, amarah. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah mencari kejanggalan dalam angka. Dan cerita Ibu Ratna penuh kejanggalan. Rentenir yang menagih hutang tidak meminta menantu. Mereka meminta uang, aset. Surat berharga. Yang diminta Ibu Ratna ini bukan logika rentenir. Ini logika perdagangan manusia. Saya mengambil selembar kertas. Saya mulai menulis. Bukan surat untuk Aris. Sebuah catatan, tanggal, jam, dan kalimat persis yang Ibu Ratna ucapkan. Saya lipat kecil. Saya selipkan di balik kartu identitas dalam dompet saya. Kalau sesuatu terjadi pada saya, setidaknya ada jejak. Keesokan paginya, saya pura-pura menurut. Saya bilang pada Ibu Ratna, "Baik, Bu, saya akan ikut." Wajahnya langsung berseri, senyum kemenangan. Ia tidak sadar, ia baru saja membangunkan sesuatu dalam diri saya. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang lelaki turun, tinggi, berjaket gelap, wajah dingin. Namanya, kemudian saya tahu, Bima. Ia membuka pintu mobil tanpa banyak bicara. Ibu Ratna mendorong saya pelan dari belakang, berbisik, "Nurut. Ya, demi keluarga." Saya masuk ke mobil itu dengan kaki gemetar. Sepanjang jalan, Bima tidak bicara, hanya menyetir. Matanya lurus ke depan. Saya menggenggam dompet saya erat-erat. Jari saya menyentuh lipatan kertas di dalamnya. Saya berdoa dalam hati, "Astagfirullah, lindungi saya." Tapi mobil itu tidak menuju hotel, tidak menuju tempat yang saya bayangkan dalam ketakutan. Mobil itu berhenti di tepi jalan yang sepi, di bawah lampu temaram. Bima mematikan mesin. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menoleh pada saya. "Mawar Anjani," katanya pelan. Suaranya tidak seperti preman. Saya tahu siapa Ibu Ratna, dan saya tahu apa yang ia lakukan padamu. Kamu bukan korban pertama. Jantung saya berhenti sejenak. Apa maksud Anda? Bima mengeluarkan sebuah kartu dari saku jaketnya. Bukan kartu preman, sebuah tanda pengenal. Saya sedang menyelidiki jaringan yang menjebak perempuan dengan modus hutang palsu. Mertuamu salah satu perantaranya. Dan kamu sekarang satu-satunya orang yang bisa membantu saya menjeblokkan dia ke penjara. Dunia saya berputar, bukan karena takut lagi, karena
lega. Karena untuk pertama kalinya dalam seminggu, ada seseorang yang berkata, "Kamu tidak salah. Dan kamu tidak sendirian." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya saya. Suara saya bergetar. Bima tersenyum tipis. Senyum pertama yang tulus. "Untuk sekarang, pulanglah. Bersikaplah seolah semuanya berjalan sesuai rencana Ibu Ratna. Biarkan dia merasa menang. Lalu, pelan-pelan, kita kumpulkan bukti, suara, pesan, catatan keuangan. Semua yang bisa membuktikan ini bukan hutang. Ini perdagangan manusia." Saya mengangguk. Mata saya berkaca-kaca, tapi bukan air mata ketakutan. Mobil mengantar saya kembali. Sebelum saya turun, Bima berkata, "Ingat, Mawar. Mulai sekarang, setiap kata yang Ibu Ratna ucapkan adalah bukti." Pancing dia bicara. Rekam diam-diam, tapi jangan pernah membuatnya curiga. Saya masuk ke rumah dengan hati yang jauh lebih ringan. Di ruang tamu, Ibu Ratna sudah menunggu dengan senyum lebar. "Bagaimana, Mawar? Semua lancar?" tanyanya. Suaranya ramah, seolah ia ibu mertua terbaik di dunia. Saya menunduk, menyembunyikan sesuatu yang baru tumbuh di dada saya. Bukan lagi rasa takut. "Lancar, Bu. Bos itu bilang, hutang Ibu sudah lunas." Ia berdiri, memeluk saya erat. "Ibu tahu, kamu menantu terbaik. Kamu sudah selamatkan keluarga kita." Saya memaksakan senyum. Di dalam saku celana saya, ponsel dalam mode perekam suara sudah menyala sejak saya masuk pintu. Itu adalah malam pertama dari permainan panjang. Tapi Ibu Ratna belum tahu harimau yang ia kira sudah jinak baru saja membuka mata. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Saya melayani Ibu Ratna dengan senyum. Saya masak sarapan. Saya bersihkan rumah. Saya antar ia ke arisan. Di luar, saya menantu yang patuh. Di dalam, saya akuntan yang sedang menyusun pembukuan untuk kejahatannya. Insiden pertama datang di hari ketiga. Ibu Ratna menelepon seseorang di kamarnya. Pintu setengah terbuka. Saya berpura-pura mengepel di lorong. Ponsel saya terselip di kantong celemek. Merekam. Suaranya jelas terdengar. Yang ini gampang. Suaminya jauh. Dia penakut. Bagian saya berapa? 30% kan? Seperti yang dulu. Tangan saya berhenti mengepel. 30%. Jadi ini memang bisnis. Ibu Ratna bukan korban. Ia makelar. Dan saya barang dagangannya. Saya menahan napas. Melanjutkan mengepel seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi malam itu saya tahu. Saya tak akan pernah tidur dengan tenang lagi sampai perempuan itu membayar. Insiden kedua, seminggu kemudian. Aris menelepon. Wajahnya muncul di layar. Lelah, tapi penuh harap. "Mawar, kamu baik-baik saja, kan? Aku kerja keras di sini. 2 tahun lagi, kita punya rumah sendiri. Gak numpang ibu lagi." Kata-katanya seperti 1000 jarum. Ia berjuang demi masa depan kami, sementara ibunya menjual saya di belakangnya. Saya menahan tangis. "Saya baik-baik saja, Mas. Cuma kangen." Di pojok ruangan, Ibu Ratna berdiri. Mengangkat ibu jari, memberi kode agar saya terus berpura-pura. Sebelum menutup telepon, Aris berkata, "Aku titip kamu sama ibu, ya." Nurut sama ibu, kalimat itu terasa seperti perintah yang mematikan. Tapi saya hanya tersenyum di depan kamera, sambil dalam hati berjanji. Suatu hari, Aris akan tahu kebenaran. Dan ia akan tahu istrinya tidak pernah mengkhianatinya. Insiden ketiga, saya mulai mencari bukti tertulis. Saat Ibu Ratna pergi arisan, saya menggeledah kamarnya. Bukan ponselnya, terlalu berisiko, tapi laci mejanya. Di sana, saya menemukan sebuah buku catatan kecil. Isinya daftar nama, nama-nama perempuan. Di sebelah tiap nama ada angka. 50 juta, 80 juta. 120 juta. Dan di sebelah beberapa nama tertulis kata yang membuat darah saya beku. Selesai. Saya memotret setiap halaman dengan tangan gemetar, lalu mengembalikan buku itu
persis seperti semula. Tapi saat menutup laci, saya mendengar pintu depan terbuka. Ibu Ratna pulang lebih awal. Insiden keempat, nyaris ketahuan. Saya buru-buru keluar dari kamarnya, jantung berdebar. Ibu Ratna menatap saya curiga. Ngapain kamu di kamar ibu? Otak akuntan saya bekerja cepat, mengembalikan handuk ibu yang sudah saya cuci. Bu, tadi saya gantung di kamar mandi ibu. Saya tunjukkan handuk di tangan saya, yang memang sengaja saya bawa untuk alasan. Ia menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Malam itu, saya hampir tidak bisa bernapas saking takutnya. Tapi saya tahu, mundur sekarang berarti kalah selamanya. Insiden kelima, kedok adik ipar terbuka. Wulan, adik Aris, datang menginap. Saya selalu mengira ia tidak tahu apa-apa. Saya salah. Malam itu, saya mendengar Wulan dan Ibu Ratna bicara di dapur. Wulan berkata, "Bu, yang Mbak Mawar itu sudah dibayar belum? Wulan butuh buat bayar cicilan motor." Ibu Ratna menjawab, "Sabar, begitu uangnya cair, bagianmu Ibu kasih." Saya berdiri di balik tembok, ponsel merekam, hati hancur. Bukan hanya satu monster, ini sarang. Insiden keenam, Bima memberi saya alat. Kami bertemu diam-diam di sebuah warung kopi pinggir kota. Ia menyerahkan sebuah perekam kecil. Lebih baik dari ponsel. Pasang di ruang tamu, katanya. Pancing, dia mengaku soal angka. Soal persentase. Soal nama bos yang ia maksud. Kita butuh dia menyebut transaksi secara eksplisit. Lalu, ia menatap saya serius. Tapi kalau kamu merasa terancam, sedetik pun, kamu telepon saya. Nyawamu lebih penting dari bukti apapun. Saya pulang dengan perekam itu. Saya pasang di balik vas bunga di ruang tamu. Lalu, saya mulai memancing. Insiden ketujuh, jebakan pertama. Saat sarapan, saya pura-pura cemas. Bu, kalau nanti bos itu datang lagi, minta yang kedua kali gimana? Saya takut. Ibu Ratna, yang merasa di atas angin, menjawab santai. Tenang, si bos namanya Pak Herman. Dia langganan ibu. Sekali bayar 50 juta, masuk ke rekening ibu. Sisanya buat lunasin. Kamu cukup nurut. Ibu yang atur semuanya. Perekam di balik vas, merekam setiap kata. Nama, angka, rekening, pengakuan. Saya menunduk, menyembunyikan tangan saya yang gemetar di bawah meja. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk menyeretnya ke pengadilan. Tapi sebelum hari kemenangan itu tiba, ada banyak malam yang nyaris membuat saya menyerah. Saya ingin menceritakan apa yang terjadi di antaranya, agar kalian tahu, kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Beberapa hari setelah saya menemukan buku catatan Ibu Ratna, ketakutan saya berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Saya mulai meragukan apakah saya akan selamat sampai akhir. Ibu Ratna bukan perempuan bodoh. Ia mulai memperhatikan saya lebih teliti. Ia menghitung berapa lama saya di kamar mandi. Ia bertanya, kemana saja saya saat keluar membeli sayur. Suatu pagi, ia bahkan memeriksa ponsel saya saat saya mandi. Untung saya sudah memindahkan semua rekaman ke akun penyimpanan daring dan menghapus jejaknya dari ponsel. Saat saya keluar dari kamar mandi dan melihat ponsel saya tergeletak tidak persis di tempat saya meninggalkannya, jantung saya nyaris copot. Tapi ponsel itu bersih. Saya menang satu putaran lagi. Lalu datang ujian yang lebih berat. Aris menelepon di malam hari. Dan kali ini suaranya berbeda. Mawar, ibu cerita, kamu sering keluar malam. Kamu kemana saja? Rupanya Ibu Ratna sudah mulai meracuni pikiran Aris dari jauh. Menyiapkan alibi seandainya rencananya terbongkar. Ia ingin Aris percaya bahwa sayalah yang berkhianat. Hati saya hancur mendengar nada curiga dalam suara suami saya. Saya ingin sekali menjelaskan semuanya. Ingin sekali berteriak, ibumu menjualku. Mas, tapi saya tahu, kalau Aris tahu sekarang, ia akan panik. Ia akan menelpon ibunya, dan semua rencana akan runtuh. Jadi, saya menelan air mata dan berkata pelan, saya cuma keluar beli kebutuhan rumah. Mas, percaya sama saya. Suatu hari kamu akan tahu segalanya. Aris terdiam lama, lalu menghela napas. Aku percaya kamu. Mawar,
Tapi tolong, jaga diri. Setelah telepon ditutup, saya menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Dengan keran air menyala, agar tak ada yang mendengar. Ada juga malam ketika saya hampir menyerah sepenuhnya. Ibu Ratna dalam suasana hati yang buruk mengancam saya secara terbuka. Kamu pikir ibu tidak punya rencana cadangan? Kalau kamu macam-macam, ibu tinggal bilang ke Aris, kamu selingkuh. Ibu punya foto kamu masuk mobil laki-laki asing. Siapa yang akan Aris percaya? Ibu kandungnya. Atau istri yang ketahuan naik mobil pria lain? Saya membeku. Foto itu, tentu saja, adalah foto saya masuk ke mobil Bima. Ibu Ratna telah memutarbalikkan bukti penyelamatan saya menjadi senjata untuk menjebak saya. Malam itu, saya menelpon Bima dengan tangan gemetar, hampir putus asa. Dia punya foto saya masuk mobilmu. Dia mau pakai itu untuk memfitnah saya selingkuh. Bagaimana kalau Aris percaya padanya? Bima diam sejenak, lalu berkata dengan tenang, Mawar, dengar. Justru itu kesalahan terbesarnya. Foto itu tidak membuktikan apa-apa, selain bahwa dia memang merencanakan semua ini. Kenapa dia diam-diam memotretmu masuk mobil orang yang dia sendiri yang kirim? Karena dia menyiapkan kambing hitam, dan itu di pengadilan justru memberatkan dia. Percaya sama saya. Kebenaran selalu meninggalkan jejak yang lebih banyak daripada kebohongan. Tugasmu cuma satu. Bertahan sedikit lagi. Kata-kata itu menyalakan kembali tekad yang hampir padam. Saya menyeka air mata. Saya tidak akan menyerah. Tidak setelah sejauh ini. Saya juga belajar betapa dalamnya kebusukan ini. Suatu sore, saat menggeledah lagi dengan lebih hati-hati, saya menemukan sesuatu yang membuat saya muntah. Di balik lapisan ganda laci, ada amplop berisi foto-foto perempuan lain. Perempuan-perempuan muda, sama seperti saya. Beberapa terlihat ketakutan. Di balik tiap foto, tertulis nama, alamat, dan status. Lunas. Proses. Kabur, dicari. Saya sadar, saya bukan sedang melawan satu ibu mertua yang tamak. Saya sedang berdiri di tengah sebuah jaringan yang sudah menelan banyak korban. Tangan saya gemetar saat memotret semuanya. Tapi di saat itu, ketakutan saya berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Tanggung jawab. Kalau saya berhasil, saya tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Saya menyelamatkan semua wajah dalam amplop ini. Saya menyerahkan foto-foto itu ke Bima keesokan harinya. Wajahnya yang biasanya tenang, berubah keras. Ini lebih besar dari yang saya kira, katanya pelan. Mawar, kamu baru saja memberikan kunci untuk membongkar seluruh jaringan. Tapi ini juga berarti mereka jauh lebih berbahaya. Mulai sekarang, kalau ada apapun yang janggal, kamu langsung keluar dari rumah itu. Nyawamu tidak ternilai. Saya mengangguk. Tapi saya tahu, saya tidak akan keluar sebelum semuanya selesai. Bukan karena nekat, karena saya sudah melihat wajah-wajah yang menunggu untuk diselamatkan. Hari-hari menjelang penangkapan adalah yang paling menegangkan. Ibu Ratna semakin sering bertingkah aneh. Kadang ramah berlebihan, kadang mengintimidasi. Saya seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap senyum yang saya berikan padanya terasa seperti pengkhianatan terhadap diri saya sendiri. Tapi saya bertahan. Saya menghitung mundur. Seperti seorang akuntan menutup buku di akhir tahun. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal satu transaksi lagi yang harus saya pancing. Satu pengakuan terakhir. Dan semua akan lengkap. Di tengah ketegangan itu, ingatan tentang awal pernikahan saya sering datang menghibur sekaligus menyayat. Saya dan Aris menikah sederhana, hanya di hadapan keluarga dekat. Saat itu, Ibu Ratna sudah menunjukkan tanda-tanda. Ia tidak suka saya. Katanya, saya hanya anak akuntan kampung yang tidak punya apa-apa. Tapi Aris membela saya mati-matian. Mawar perempuan paling jujur yang pernah aku kenal. Bu, katanya waktu itu. Saya tidak menyangka kejujuran yang Aris banggakan justru akan menjadi senjata yang menyelamatkan kami berdua bertahun-tahun kemudian. Mengingat wajah Aris yang membela saya di hari itu, memberi saya kekuatan untuk terus bertahan. Saya teringat pula hari-hari awal ketika kami masih mengontrak kamar kecil. Sebelum terpaksa menumpang di rumah Ibu Ratna. Kami miskin, tapi bahagia. Aris pulang kerja membawa gorengan murah.
dan kami makan sambil menonton televisi tua yang gambarnya kadang bergaris. Ibu Ratna selalu menyindir kemiskinan kami, membandingkan Aris dengan anak-anak tetangga yang lebih sukses. Tekanan itulah yang akhirnya mendorong Aris menerima tawaran kerja di luar negeri, demi membuktikan ia bisa membahagiakan ibunya. Ironisnya, justru saat Aris pergi untuk membahagiakan sang ibu itulah yang mengkhianatinya paling dalam. Saya menyimpan kepahitan ini dan menjadikannya bahan bakar untuk tidak menyerah. Saya juga teringat sejak awal pernikahan. Ibu Ratna selalu meminjam uang dari Aris dengan berbagai alasan. Aris, sebagai anak yang berbakti, selalu memberi. Saya yang memegang pembukuan rumah tangga, diam-diam mencatat semuanya. Total pinjaman Ibu Ratna selama 3 tahun mencapai 80 juta dan tidak pernah dikembalikan 1 rupiah pun. Saya tidak pernah protes demi menjaga perasaan suami. Tapi catatan itu masih tersimpan rapi. Saya tidak tahu saat itu bahwa kebiasaan mencatat inilah yang kelak menjadi pondasi seluruh bukti. Suatu hari, di tengah masa penyamaran saya memberanikan diri menghubungi salah satu nama dalam buku catatan Ibu Ratna. Seorang perempuan bernama Sinta, yang di sebelah namanya tertulis kabur. Saya butuh tahu apakah ada korban yang berhasil lolos dan bisa bersaksi. Dengan bantuan Bima melacak nomornya. Saya menelpon Sinta diam-diam. Awalnya ia ketakutan, mengira saya bagian dari jaringan itu. Tapi saat saya ceritakan apa yang terjadi pada saya, suaranya pecah menjadi tangis. Saya kira saya satu-satunya yang ditipu seperti itu, katanya. Sinta menceritakan, ia dijebak dengan modus persis sama 2 tahun lalu oleh seorang perempuan yang menawarinya pekerjaan untuk melunasi hutang keluarga. Ia berhasil kabur di malam terakhir, tapi sejak itu hidup dalam ketakutan. Tidak berani melapor karena tidak punya bukti. Kalau kamu punya bukti, kata Sinta dengan suara bergetar, tolong hancurkan mereka demi saya, demi kami semua. Kalimat itu menempel di hati saya. Sinta bersedia menjadi saksi. 1 mata rantai bukti lagi terkunci. Tapi keberanian saya hampir membuat saya celaka. Suatu malam, seseorang menelpon ke ponsel rumah. Suara lelaki berat mengancam. Kami tahu menantu Ibu Ratna sudah mulai banyak tanya. Bilang ke dia, sebaiknya dia nurut saja. Kalau tidak, suaminya di luar negeri bisa kena masalah. Tubuh saya dingin. Mereka tahu saya mulai bergerak. Mereka mengancam Aris. Saya hampir mengurungkan semuanya saat itu juga. Tapi Bima menenangkan saya. Itu gertakan kosong, mawar. Mereka tidak bisa menyentuh Aris di luar sana. Mereka panik karena merasa terancam. Justru ini tanda kita semakin dekat. Bertahan sedikit lagi. Saya menarik napas dalam-dalam. Demi Aris, demi Sinta, demi semua wajah di amplop itu, saya tidak akan mundur. Ada 1 malam lagi yang tak akan saya lupakan. Ibu Ratna, dalam keadaan setengah mabuk arak yang ia minum diam-diam, mulai bercerita banyak. Ia merasa di atas angin. Merasa saya sudah jadi miliknya sepenuhnya. Ia bercerita bagaimana ia memulai bisnis ini, bagaimana ia menemukan Pak Herman, berapa banyak perempuan yang sudah ia tangani. Saya duduk di sampingnya, pura-pura mendengarkan dengan iba, sambil perekam di saku celemek saya, merekam setiap pengakuan keji itu. Malam itu, Ibu Ratna sendiri yang menyerahkan tali untuk menggantung dirinya. Saat ia akhirnya tertidur di sofa, saya berdiri memandanginya. Dan untuk sesaat merasa kasihan. Lalu saya ingat wajah-wajah perempuan di amplop itu dan rasa kasihan saya menguap. Keadilan harus ditegakkan. Ada 1 insiden yang nyaris menggagalkan segalanya. Suatu sore, Pak Herman datang tanpa pemberitahuan. Ibu Ratna sedang pergi arisan dan saya sendirian di rumah. Saat saya membuka pintu dan melihat wajahnya, jantung saya nyaris berhenti. Ia masuk tanpa permisi. Matanya menjelajahi tubuh saya dengan tatapan yang membuat kulit saya merinding. Bu Ratna tidak ada, tanyanya. Sayang sekali, padahal saya mau membahas jadwal. Ia duduk di sofa. Terlalu nyaman. Terlalu lama.
Saya berdiri di ambang dapur. Tangan saya diam-diam menggenggam ponsel. Ibu jari saya siap menekan nomor Bima. Pak Herman bercerita panjang lebar, setengah mengancam, setengah menggoda. Kamu beruntung. Tahu, banyak perempuan di luar sana yang menyesal menolak tawaran begini. Hidup mereka jadi susah. Kamu pintar kalau nurut. Setiap kata yang ia ucapkan terekam oleh ponsel di tangan saya. Tapi saya juga tahu, saya berada di ujung tanduk. Kalau ia berbuat sesuatu, tidak ada yang bisa menolong saya tepat waktu. Saya bertahan dengan tenang, menjawab seperlunya. Sampai akhirnya, ia bangkit dan pergi. Begitu pintu tertutup, saya merosot ke lantai, gemetar hebat. Tapi di tangan saya ada satu bukti lagi. Pengakuan Pak Herman sendiri tentang perempuan-perempuan lain. Malam itu Bima datang menemui saya. Wajahnya keras menahan amarah saat mendengar apa yang terjadi. Ini terlalu berbahaya. Mawar, saya tidak akan memaafkan diri saya kalau sesuatu terjadi padamu. Mulai sekarang, kalau dia datang lagi tanpa Ibu Ratna, kamu langsung keluar lewat pintu belakang dan telepon saya. Tidak ada bukti yang sepadan dengan keselamatanmu. Saya melihat kekhawatiran yang tulus di matanya. Dan untuk pertama kalinya, saya sadar, Bima bukan sekadar penyidik yang memanfaatkan saya. Ia benar-benar peduli. Saya bertahan karena saya tahu kita hampir sampai, kata saya. Tinggal sedikit lagi, Bima. Saya tidak mau berhenti di garis akhir. Bima menghela napas, lalu mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Kalau begitu, kita harus mempercepat. Ini surat perintah yang sedang saya urus. Begitu, kita punya rekaman transaksi uang yang jelas. Kita bergerak. Jadi yang kita butuhkan tinggal satu, momen di mana Pak Herman menyerahkan uang ke Ibu Ratna. Dan keduanya menyebut tujuannya secara terang-terangan. Kamu sudah memberi saya hampir semua. Tinggal puncaknya. Saya mengangguk mantap. Saya tahu persis bagaimana memancing momen itu. Sebagai akuntan, saya paham. Transaksi selalu meninggalkan jejak, dan jejak itulah yang akan menjeblokkan mereka. Saya juga belajar betapa pentingnya menjaga ketenangan dalam permainan ini. Beberapa kali, amarah hampir membuat saya ceroboh. Saat mendengar Ibu Ratna menyebut saya barang yang gampang dijual, saya hampir membanting piring di depannya. Saat melihat Wulan tertawa-tawa membayangkan uang dari penjualan kehormatan saya hampir meledak. Tapi setiap kali, saya menahan diri. Saya ingat kata Bima, kemarahan yang meledak hanya akan menghancurkan rencana. Kemarahan yang dingin dan sabar, itulah yang akan menghancurkan mereka. Jadi, saya menyimpan semua amarah itu, mengubahnya menjadi ketelitian. Setiap malam, saya mencatat perkembangan, menyusun bukti, memetakan siapa berkata apa dan kapan. Pembukuan kejahatan mereka semakin tebal, semakin rapi, semakin tak terbantahkan. Insiden ke-8, tekanan meningkat. 3 hari kemudian, Ibu Ratna mengatakan, bos itu ingin saya datang lagi. Kali ini, saya tahu, ini bukan ancaman kosong. Saya menelepon Bima malam itu. Suara saya gemetar. Dia mau saya pergi lagi, besok malam. Saya takut. Bima menjawab tenang. Jangan panik. Besok, bukan kamu yang pergi. Besok, kami yang datang. Tapi sebelum itu, saya butuh satu hal lagi. Saya butuh dia menerima uang di depanmu. Transaksi yang bisa dilihat. Kamu sanggup? Saya menarik napas dalam. Sanggup. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Tapi, untuk pertama kalinya, ketakutan saya bercampur dengan sesuatu yang lain. Tekad. Insiden ke-9. Bukti terakhir jatuh ke tangan saya. Keesokan sorenya, Pak Herman benar-benar datang ke rumah. Lelaki gemuk berkalung emas. Senyumnya membuat perut saya mual. Ia menyerahkan amplop tebal pada Ibu Ratna di ruang tamu. Persis di depan vas bunga tempat perekam tersembunyi. Setengah dulu, Bu Ratna, katanya. Sisanya setelah barangnya saya bawa. Kata barang itu menusuk telinga saya. Mereka bicara tentang saya seolah saya benda. Ibu Ratna menghitung uang itu dengan senyum lebar, lalu menyimpannya di tas. Beres. Pak Herman, menantu saya sudah saya siapkan. Dia penurut.
Perekam kecil di balik vas merekam segalanya. Uang, kalimat, nama, niat. Inilah hitam di atas putih yang Bima butuhkan. Insiden ke-10. Malam sebelum semuanya pecah. Setelah Pak Herman pergi, Ibu Ratna memanggil saya. Wajahnya berseri, penuh kemenangan. Mawar, besok malam kamu siap-siap. Pak Herman jemput jam 8. Sekali ini lagi, ya. Setelah ini, Ibu janji, hidup kita tenang. Saya menunduk. Pura-pura pasrah. Iya, Bu. Tapi di kamar, saya mengirim satu pesan singkat pada Bima. Semua bukti lengkap. Dia menerima uang di depan saya. Besok jam 8. Balasan Bima datang dalam hitungan detik. Bagus. Besok. Kamu tidak kemana-mana. Besok. Giliran dia yang dijemput. Tidur yang nyenyak. Mawar. Ini malam terakhirmu sebagai korban. Saya memandang langit-langit kamar dalam gelap. Besok, semua akan berubah. Tapi malam itu, Ibu Ratna tidur pulas. Tak tahu apa yang sudah menunggunya di pagi hari. Pagi itu datang dengan tenang yang menipu. Ibu Ratna bangun dengan suasana hati yang baik. Bahkan menyenandungkan lagu lama sambil menyeduh teh. Ia memuji masakan saya, mengelus rambut saya, berkata bahwa saya menantu yang ia banggakan. Saya melayaninya seperti biasa. Tangan saya stabil, wajah saya tenang. Di dalam, jantung saya berdebar menghitung waktu. Menjelang sore, Wulan datang lagi, ikut menunggu hasil malam ini. Ibu Ratna dan Wulan duduk di ruang tamu, mengobrol tentang rencana memakai uang itu. Wulan ingin tas baru. Ibu Ratna ingin memperbarui keanggotaan arisan elitnya. Mereka tertawa-tawa, membagi-bagi uang yang belum mereka pegang. Di atas kehormatan yang mereka kira sudah mereka injak. Pukul 8 kurang 15 menit. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ibu Ratna berdiri, merapikan bajunya, tersenyum pada saya. Itu Pak Herman, kamu siap? Mawar. Saya berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya menatap matanya langsung. Tanpa takut, saya sudah siap, Bu. Sangat siap. Pintu diketuk. Ibu Ratna membukanya dengan senyum lebar, siap menyambut Pak Herman. Tapi yang berdiri di sana bukan Pak Herman. Yang berdiri di sana adalah Bima, dengan tanda pengenal resmi tergantung di dada. Dan di belakangnya, beberapa petugas berseragam. Di kejauhan, Pak Herman sudah berada di dalam mobil petugas yang lain. Tangannya diborgol. Senyum Ibu Ratna membeku. Siapa kalian? Bima melangkah masuk. Suaranya tenang, tapi menggetarkan. Ratna Wijaya, Anda ditahan atas dugaan perdagangan manusia, penipuan, dan eksploitasi. Anda berhak untuk diam. Tapi sejujurnya, Bu, lebih baik Anda diam. Karena semua yang sudah Anda ucapkan sudah cukup. Wajah Ibu Ratna berubah putih. Ia menoleh pada saya. Matanya melebar penuh ketidakpercayaan. Mawar, kamu, apa yang kamu lakukan? Saya melangkah maju. Tangan saya tidak gemetar lagi. Saya mengeluarkan ponsel saya dan memutar satu rekaman. Suara Ibu Ratna sendiri memenuhi ruangan. Menantu saya sudah saya siapkan. Dia penurut. Lalu rekaman kedua. Bagian saya 30% kan? Seperti yang dulu. Lalu yang ketiga, daftar nama di buku catatannya. Terpampang di layar. Saya menatapnya. Suara saya rendah, tapi setiap kata jatuh seperti palu. Ibu mengira saya barang dagangan. Ibu lupa. Bu, saya seorang akuntan. Pekerjaan saya mencatat setiap angka, setiap nama, setiap kebohongan ibu. Sudah saya catat. Ibu menjual kehormatan saya untuk 30%. Sekarang, biar pengadilan yang menghitung berapa harga yang harus ibu bayar. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai. Air mata buayanya keluar lagi. Kali ini bercampur kepanikan asli. Mawar, ibu hilaf. Ibu salah. Tolong, nak, demi Aris. Demi cucu ibu nanti, jangan bawa-bawa nama Aris. Potong saya. Mas Aris bekerja membanting tulang di negeri orang demi keluarga ini. Dan ibu di belakangnya. Menjual istrinya. Ibu tidak pantas menyebut namanya. Wulan.
yang sejak tadi terdiam di sudut, mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang. Tapi seorang petugas sudah menunggunya. Anda juga ikut kami, Mbak. Rekaman menyebut nama Anda, menerima bagian. Wulan menjerit. Menyangkal. Tapi semuanya sudah terlambat. Hitam di atas putih tidak bisa dibantah. Saat petugas menggiring Ibu Ratna keluar, ia berhenti di depan saya. Tatapan terakhirnya bukan penyesalan, tapi kebencian. Kamu menghancurkan keluarga ini, desisnya. Saya menatapnya balik dengan tenang. Tidak. Bu, ibu yang menghancurkannya. Sejak ibu memutuskan menjual menantu sendiri, saya hanya menolak menjadi korban berikutnya di buku catatan ibu. Mobil petugas membawa mereka pergi. Rumah yang tadinya penuh kepalsuan, kini sunyi. Saya berdiri di ruang tamu yang kosong, memegang ponsel di tangan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya bisa bernapas lega. Bima menghampiri saya. Kamu luar biasa, Mawar. Tanpa keberanianmu, tidak akan ada satupun perempuan dalam buku catatan itu yang bisa diselamatkan. Berkat bukti darimu, kami bisa melacak jaringan ini lebih jauh. Ada belasan perempuan lain. Kamu menyelamatkan mereka semua. Mata saya berkaca-kaca, bukan karena takut, bukan karena sedih, karena lega. Saya cuma ingin pulang ke suami saya dengan kepala tegak, kata saya. Bima tersenyum, dan kamu akan melakukannya. Malam setelah penangkapan, rumah terasa asing dalam keheningannya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, tidak ada yang mengawasi saya. Tidak ada yang harus saya layani dengan kepalsuan. Saya duduk di ruang tamu yang sama tempat Ibu Ratna pernah menawarkan saya seperti barang dagangan. Tapi kali ini, saya yang menjadi pemilik rumah ini. Pemilik hidup saya sendiri. Lalu datang bagian yang paling saya takuti. Saya harus menelpon Aris. Saya harus menceritakan semuanya. Tangan saya gemetar saat menekan nomornya. Saat wajahnya muncul di layar. Lelah. Seperti biasa. Saya tidak bisa lagi menahan tangis. Mawar, kenapa kamu menangis? Tanyanya panik. Pelan-pelan dengan suara terbata. Saya menceritakan semuanya. Tentang hutang yang ternyata palsu, tentang tawaran keji ibunya, tentang Bima yang ternyata penyidik, tentang buku catatan, foto-foto perempuan, rekaman. Dan penangkapan sore tadi, saya menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. Di seberang sana, Aris terdiam lama. Wajahnya berubah-ubah, dari tidak percaya ke marah. Lalu hancur, lalu ia menangis. Seorang lelaki dewasa, jauh di negeri orang, menangis terseduh di depan layar ponsel. Maafkan aku, Mawar. Katanya berulang-ulang. Maaf aku menitipkanmu pada perempuan itu. Maaf aku tidak ada saat kamu menghadapi semua ini sendirian. Maaf, aku sempat meragukanmu. Saya menggeleng. Air mata mengalir deras. Kamu tidak perlu minta maaf. Mas, kamu tidak tahu, yang penting sekarang, kebenaran sudah terungkap. Dan saya tidak pernah, sedetik pun, mengkhianati janji saya padamu. Aris menatap saya melalui layar, matanya merah. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Mawar, aku akan pulang. Aku akan urus kontrak ini secepatnya, dan pulang menemanimu. Tidak usah, kata saya tegas. Selesaikan tugasmu. Pulang dengan kepala tegak. Seperti saya akan menghadapi pengadilan dengan kepala tegak. Kita berdua sedang berjuang untuk masa depan yang sama. Jangan biarkan perbuatan ibumu menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aris tersenyum di tengah air matanya. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, saya merasa kami benar-benar satu tim lagi. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Saya menjadi saksi utama. Di ruang sidang, saya menghadapi Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Ia tampak jauh lebih tua, lebih kuyu. Kehilangan semua kemewahan yang dulu ia banggakan. Pengacaranya mencoba memutarbalikkan fakta. Menuduh saya mengarang cerita demi merebut warisan. Tapi bukti tidak bisa dibantah. Rekaman demi rekaman diputar. Buku catatan ditunjukkan. Foto-foto korban dihadirkan. Dan yang paling memberatkan, Sinta hadir sebagai saksi, menceritakan modus yang persis sama 2 tahun lalu. Satu persatu, kebohongan Ibu Ratna
runtuh di ruang sidang itu. Pengacaranya sempat berdalih bahwa rekaman saya diperoleh secara tidak sah. Tapi jaksa membantah dengan tenang bahwa rekaman seorang korban atas kejahatan yang menimpa dirinya sendiri adalah bukti yang sah. Hakim setuju. Saya duduk di kursi saksi, menjawab setiap pertanyaan dengan rinci, persis seperti seorang akuntan menjelaskan laporan keuangan. Tanggal, jam, jumlah uang, nama. Semuanya saya sampaikan tanpa ragu. Ketelitian yang dulu hanya saya pakai untuk membukukan toko-toko kecil, kini saya pakai untuk membongkar sebuah jaringan kejahatan. Yang paling mengharukan adalah saat Sinta memberikan kesaksiannya. Suaranya bergetar, tapi ia bertahan. Ia menatap kedua terdakwa, lalu berkata, "Selama 2 tahun saya hidup dalam ketakutan. Mengira tidak ada yang akan percaya pada saya. Hari ini, berkat keberanian seorang perempuan lain, saya akhirnya bisa berdiri di sini." Seluruh ruang sidang hening. Saya dan Sinta bertukar pandang. Dan dalam tatapan itu, ada ikatan yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah selamat dari jurang yang sama. Pak Herman, yang ternyata adalah otak jaringan ini, terbukti telah memperdagangkan belasan perempuan dengan modus hutang palsu. Wulan terbukti menerima bagian dari hasil kejahatan. Dan Ibu Ratna, sang perantara yang menjual menantunya sendiri, dijatuhi hukuman yang setimpal. Saat hakim membacakan vonis, Ibu Ratna menoleh pada saya. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya kebencian. Tapi saya menatapnya dengan tenang. Saya tidak membenci lagi. Saya hanya merasa lega bahwa keadilan akhirnya datang. Dan tidak ada lagi perempuan yang akan masuk ke dalam buku catatan itu. Berkat bukti yang saya kumpulkan, kepolisian berhasil membongkar seluruh jaringan. Belasan perempuan diselamatkan sebelum mereka menjadi korban. Beberapa korban lama yang selama ini hidup dalam ketakutan, akhirnya berani melapor. Sinta, yang dulu kabur dalam ketakutan, kini menjadi sukarelawan yang membantu korban-korban lain pulih. Setiap kali ia mengucapkan terima kasih pada saya selalu berkata, kita menyelamatkan satu sama lain. Aris pulang 6 bulan kemudian, menyelesaikan kontraknya dengan baik. Di bandara yang sama, tempat saya pernah melepasnya dengan air mata. Kini saya menyambutnya dengan senyum. Ia memeluk saya erat, lama sekali. "Maaf, aku terlambat," bisiknya. Saya menggeleng. "Kamu pulang. Itu yang penting. Kami memulai hidup baru. Kami pindah dari rumah lama yang penuh kenangan pahit, menyewa rumah kecil sederhana di pinggir kota. Tidak mewah, tapi penuh ketenangan. Saya kembali bekerja sebagai akuntan. Kali ini dengan beberapa klien baru yang datang setelah cerita keberanian saya tersebar dari mulut ke mulut. Beberapa perempuan korban jaringan itu bahkan menghubungi saya, bukan untuk urusan pembukuan, tapi untuk berterima kasih atau sekedar bercerita bahwa mereka kini berani memulai hidup baru. Saya tidak pernah menyangka pekerjaan kecil mencatat angka bisa membawa saya pada sesuatu yang jauh lebih besar, menyelamatkan nyawa dan kehormatan banyak orang. Bima sesekali masih menghubungi, mengabari perkembangan kasus, atau sekedar menanyakan kabar. Ia menjadi sahabat yang menghormati saya dan Aris. Suatu kali ia berkata, "Mawar, dalam karir saya jarang bertemu saksi seberani dan setelitimu. Kamu mengubah kasus ini." Saya hanya tersenyum, karena saya tahu keberanian itu bukan datang dari kekuatan luar biasa, tapi dari satu keputusan sederhana, menolak menjadi korban yang diam. Malam pertama di rumah baru, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi, makanan kesukaan Aris. Kami makan berdua di meja kecil, ditemani suara jangkrik dari luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam sangat lama, saya merasa benar-benar di rumah. Aris menggenggam tangan saya di atas meja. "Terima kasih, Mawar. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, kamu menyelamatkan banyak orang. Dan kamu menjaga janjimu padaku. Bahkan saat itu berarti mempertaruhkan nyawamu." Saya tersenyum. Saya cuma melakukan apa yang saya tahu, mencatat kebenaran, dan menolak menjadi korban. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kejahatan paling keji kadang datang dari orang yang seharusnya paling melindungi kita, bahwa darah daging tidak selalu berarti kasih sayang.
Tapi cerita ini juga mengajarkan bahwa keberanian seorang perempuan dipadu dengan ketelitian dan tekad bisa meruntuhkan kebusukan yang paling gelap sekalipun. Jangan pernah diam saat kalian dijadikan korban. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang sudah memutuskan untuk melawan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, terjebak dalam rumah tangga, ditekan oleh orang yang seharusnya mereka percaya, diancam dengan nama keluarga dan cinta. Kalian tidak sendirian. Kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan keberanian selalu menemukan jalan. Di luar sana, ada juga para suami seperti Aris yang berjuang jauh dari rumah, menitipkan kepercayaan pada orang yang salah. Percayalah pada pasangan kalian, dengarkan mereka, bahkan saat kebenaran terasa pahit. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang membiarkan gengsi dan keserakahan menelan hati nurani mereka, sampai mereka tega mengorbankan darah daging sendiri. Semoga cerita ini menjadi peringatan bahwa setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan menemui pertanggungjawabannya. Ibu Ratna dan Pak Herman kini menjalani hukuman mereka. Wulan kehilangan segalanya yang ia kejar, sementara saya dan Aris di rumah kecil kami memulai lembaran baru dengan kepercayaan yang justru menjadi lebih kuat setelah melewati ujian terberat dalam hidup. Kita selalu punya pilihan, menjadi korban yang diam atau menjadi pejuang yang melawan. Saya memilih melawan dan saya tidak pernah menyesalinya. Karena pada akhirnya, kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa dijual dan keadilan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian menghadapi pengkhianatan dari orang terdekat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Mertua saya membuang seluruh barang peninggalan ayah saya ke halaman seperti sampah. Dia berkata, "Semua itu tidak berguna lagi." Saya hanya tersenyum tipis, sebab dia tidak tahu rumah mewah yang sedang dia rampas itu bukan milik suami saya. Dan dalam 48 jam, dia akan diusir dari sana tanpa sepeser pun. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat di mana setiap kisah ketidakadilan selalu menemukan akhir yang setimpal. Hari ini saya akan membawa Anda pada sebuah cerita yang mungkin akan membuat dada Anda sesak di awal. Namun percayalah, akhirnya akan terasa sangat memuaskan. Jika Anda menyukai kisah keadilan seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Tulis nama dan kota Anda di kolom komentar, agar saya tahu siapa saja yang menemani sampai akhir. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Wijaya, 38 tahun. Saya bekerja sebagai ketua sebuah yayasan sosial, sekaligus direktur utama di perusahaan keluarga di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 4 tahun saya menjalani pernikahan yang jujur saja lebih terasa seperti perjanjian daripada cinta. Tapi saya orang yang tahu betul harga dari sebuah harga diri. Pesawat yang saya tumpangi mendarat mulus sore itu. 2 minggu saya meninggalkan Jakarta untuk sebuah negosiasi besar di Singapura. 2 minggu yang melelahkan. Namun di sepanjang perjalanan pulang, saya membayangkan satu hal yang sederhana. Rumah. Bukan sekedar bangunan megah bergaya Eropa klasik di kawasan Menteng itu, tetapi rumah yang dibangun ayah saya dengan seluruh keringatnya. Rumah yang menyimpan setiap kenangan masa kecil saya. Setiap lukisan, setiap jam antik, setiap kursi kayu jati tua yang pernah ayah duduki sambil membacakan saya cerita. Ayah meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang membuat saya merasa beliau masih ada. Di dalam mobil yang menjemput, saya menyandarkan kepala. Saya membayangkan sapaan suami saya, Reza. Walau saya tahu betul, Reza menikahi saya karena status dan warisan, bukan karena cinta. Saya tetap berharap, setidaknya dia bisa menghormati satu hal yang paling berharga bagi saya. Rumah peninggalan ayah. Mobil itu memasuki kompleks. Jantung saya mulai berdebar tanpa alasan yang jelas. Gerbang besi tinggi yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Ada beberapa mobil asing terparkir sembarangan di halaman.
Mobil yang tidak saya kenal. Ketika mobil berhenti di depan teras, saya tertegun. Pemandangan di hadapan saya seperti tamparan dingin di tengah dada. Rumah itu ramai, sangat ramai. Musik berdentum keras dari dalam. Beberapa pekerja mondar-mandir membawa kaleng cat dan peralatan konstruksi. Sebagian besar perabotan ruang tamu. Koleksi antik kesayangan ayah sudah tidak ada di tempatnya. Dinding marmer yang elegan kini dilapisi cat warna mencolok yang norak. Saya turun dari mobil dengan kaki yang terasa berat. Lalu saya melihatnya di halaman samping, di atas rumput yang basah karena gerimis sore. Tergeletak begitu saja seluruh barang peninggalan ayah saya. Lukisan kesukaan ayah tergores. Jam antik berusia puluhan tahun, terbaring miring. Buku-buku tua, kotak kenangan. Foto-foto keluarga dalam bingkai kayu. Semuanya teronggok seperti tumpukan sampah yang menunggu diangkut. Napas saya tercekat. Tangan saya mengepal, tapi saya tidak menangis. Saya sudah lama belajar bahwa air mata adalah kemewahan yang tidak boleh saya tunjukkan di depan orang yang salah. Dari dalam rumah, seorang perempuan keluar dengan langkah angkuh. Ibu mertua saya, Bu Sukma, 60 tahun, dengan dagu yang selalu terangkat, seolah dunia berutang hormat padanya. Di belakangnya, menyusul adik ipar saya, Dinda, 30 tahun, dengan senyum yang selalu menyimpan sesuatu. Oh, kamu sudah pulang, Anindya, kata Bu Sukma datar. Tidak ada sapaan, tidak ada kehangatan, hanya nada seseorang yang merasa rumah ini sudah menjadi miliknya. Saya menunjuk tumpukan barang di halaman. Suara saya tetap tenang. Apa ini, Bu? Bu Sukma melirik sekilas, lalu mengibaskan tangannya. Itu. Barang-barang tua tak berguna, sudah usang. Bikin rumah terlihat kuno dan suram. Kami putuskan untuk dibersihkan saja. Rumah ini perlu suasana baru. Dinda menimpali sambil tertawa kecil. Iya, Mbak. Masa rumah semewah ini diisi barang rongsokan begitu? Mas Reza juga setuju kok. Mas Reza juga setuju. 3 kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Saya menoleh ke arah pintu. Reza berdiri di sana, bersandar di kusen, dengan gelas anggur di tangan. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, menghindari tatapan saya. Diamnya adalah jawaban yang paling jelas. Saya berdiri di tengah halaman itu cukup lama, memandangi puing-puing kenangan ayah saya yang basah oleh gerimis. Lalu, saya mengangkat wajah. Saya menatap Bu Sukma lurus-lurus. Begitu, ya, kata saya pelan. Kalau begitu, saya juga akan membersihkan apa-apa yang tidak berguna bagi saya. Mereka tidak mengerti maksud saya. Bu Sukma hanya mendengus, menganggap itu rengekan perempuan manja. Dinda memutar bola matanya. Reza menatap saya sebentar, lalu kembali menunduk. Mereka tidak tahu. Malam itu adalah malam terakhir mereka tertawa di rumah yang bukan milik mereka. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ayah saya, Pak Wijaya, adalah seorang pengusaha yang membangun segalanya dari nol. Beliau bukan hanya kaya, beliau adalah orang yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Sebelum meninggal, ayah berpesan satu hal kepada saya. Anindya, harta bisa hilang, tapi harga diri dan nama baik sekali hilang, sulit untuk kembali. Jaga keduanya. Ayah juga lah yang dengan penuh pertimbangan menyusun seluruh hartanya, bukan hanya sebagai warisan pribadi. Sebagian besar aset, termasuk rumah megah di Menteng itu, beliau letakkan di bawah naungan Yayasan Wijaya Sejahtera, sebuah yayasan sosial yang beliau dirikan. Saya ditunjuk sebagai ketua yayasan sekaligus pengelola tunggal aset itu. Secara hukum, rumah itu adalah milik yayasan, bukan milik saya pribadi, dan jelas bukan milik suami saya. Tapi tidak ada yang tahu rincian ini. Tidak, Reza. Tidak, Bu Sukma. Tidak, Dinda. Bagi mereka, rumah megah itu hanyalah harta yang otomatis menjadi milik suami begitu kami menikah. Sebuah salah paham yang bangkit kelak akan menjadi jurang bagi mereka sendiri. Pernikahan saya dengan Reza dimulai dengan harapan yang wajar. Reza tampan, sopan, dari keluarga yang katanya
terhormat. Tapi sejak ayah meninggal, sesuatu berubah. Reza menjadi semakin sering pulang malam. Bu Sukma, yang awalnya tinggal di kampung halaman di Jawa Tengah, mulai sering datang dan akhirnya menetap di rumah kami tanpa pernah bertanya. Pelan-pelan, rumah peninggalan ayah berubah suasananya. Bu Sukma mengatur segalanya, seolah dialah nyonya rumah. Dinda ikut tinggal, datang dan pergi sesuka hati. Saya, yang sibuk mengurus yayasan dan perusahaan, memilih mengalah demi ketenangan. Saya pikir selama mereka menghormati kenangan ayah, saya bisa bersabar. Saya keliru. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan. Malam itu, setelah semua orang tertidur, saya turun diam-diam ke halaman. Saya memunguti satu persatu barang ayah yang masih bisa diselamatkan. Saya membersihkan lukisan yang tergores. Saya mengelap jam antik yang basah. Saya memungut foto keluarga dari dalam genangan air. Di salah satu bingkai, ada foto ayah sedang menggendong saya kecil di teras rumah ini. Air mata saya akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena marah yang dingin, yang justru membuat kepala saya jernih. Saya membawa barang-barang itu ke kamar saya, satu demi satu, sampai dini hari. Lalu, saya duduk di tepi tempat tidur, dan saya mulai berpikir, bukan dengan emosi, tapi dengan perhitungan. Esok paginya, saya bangun lebih awal. Saya berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyapa Bu Sukma di meja makan dengan tenang. Saya ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah. Ternyata, sangat jauh. Di meja makan, Bu Sukma sedang menunjukkan sebuah katalog interior mewah kepada Dinda. Nah, dinding ruang tamu kita ganti jadi warna emas. Lalu lampu kristal besar di tengah. Pokoknya, harus terlihat seperti rumah orang sukses, bukan museum tua. Dinda mengangguk antusias. Setuju, Bu. Oh iya, kursi jati tua di gudang itu gimana? Sayang kalau dibuang. Mending dijual aja. Lumayan kan buat tambahan dana renovasi? Saya menahan napas. Kursi jati tua itu adalah kursi favorit ayah. Tempat beliau duduk setiap pagi sambil minum kopi. Reza, yang duduk di ujung meja, hanya membaca koran tanpa berkomentar. Saya menatapnya. Mas Reza, apa kamu setuju kursi ayah dijual? Reza menurunkan korannya sebentar. Dia tidak menatap mata saya. Anindya, sudahlah. Itu cuma kursi tua. Ibu cuma ingin rumah ini lebih layak. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Itulah momen di mana harapan terakhir saya pada Reza padam sepenuhnya. Saya meletakkan cangkir saya pelan-pelan. Baik, kata saya. Hanya itu. Hari-hari berikutnya, renovasi berjalan semakin liar. Tukang berdatangan tanpa henti. Tembok dijebol, marmer klasik dikupas. Semuanya diganti dengan gaya mencolok yang tidak punya jiwa. Setiap pukulan palu di rumah itu terasa seperti pukulan di dada saya. Tapi saya diam. Saya mencatat. Saya mengamati. Saya melihat Bu Sukma memesan furnitur mahal atas nama Reza. Saya melihat Dinda memamerkan rencana renovasi di media sosial, seolah rumah itu adalah pencapaian keluarga mereka. Saya melihat mereka mengundang teman-teman untuk pesta kecil di rumah yang masih berantakan, sambil tertawa dan menyebut saya menantu yang terlalu kaku. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir saya hanya perempuan manja yang akan mengambek lalu kembali patuh. Mereka tidak tahu. Setiap hari, saya pergi ke kantor lebih awal. Bukan untuk bekerja seperti biasa, tapi untuk menyiapkan sesuatu. Puncak dari semua kelancangan itu datang beberapa hari kemudian. Suatu sore, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tamu dengan nada yang dibuat-buat manis. Di meja sudah tersedia teh dan kue. Reza duduk di sampingnya, gelisah. Dinda berdiri di belakang, dengan map di tangan. Anindya, duduklah, kata Bu Sukma. Ibu mau bicara baik-baik. Sebagai keluarga, saya duduk dengan tenang. Silakan. Bu Sukma menggeser map itu ke hadapan saya. Begini. Demi kebaikan bersama, demi kemudahan urusan keluarga, sebaiknya pengelolaan rumah dan beberapa aset dialihkan saja atas nama Reza sebagai suamimu, supaya kalau ada apa-apa denganmu, semua jelas.
Ini hanya formalitas. Tinggal kamu tanda tangan di sini. Saya membuka map itu. Isinya adalah surat pengalihan kuasa pengelolaan aset. Mereka ingin saya menyerahkan kendali atas rumah dan sebagian aset yayasan dengan dalih kemudahan keluarga. Rupanya, mereka sudah curiga bahwa kepemilikan rumah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Dan mereka mencoba mengamankannya melalui tanda tangan saya. Untuk sesaat, saya hampir tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena keberanian mereka begitu telanjang. Tapi saya menahan diri. Saya menutup map itu pelan-pelan. Saya perlu membaca ini dengan teliti dulu. Bu, kata saya, tenang. Ini dokumen penting. Saya tidak biasa menandatangani sesuatu tanpa memahaminya. Beri saya beberapa hari. Wajah Bu Sukma sedikit mengeras. Tapi dia memaksakan senyum. Tentu. Tapi jangan terlalu lama, ya. Saya membawa map itu ke kamar. Bagi mereka, itu adalah harapan bahwa saya akan menyerah. Bagi saya, itu adalah bukti emas. Bukti tertulis bahwa mereka secara sadar berusaha merebut aset yayasan dengan cara menipu pengelolanya. Saya memfotokopi seluruh surat itu, lalu menyimpannya bersama dokumen lain. Esoknya, ketegangan memuncak lagi. Saat saya pulang, saya mendapati pintu ruang kerja ayah saya. Satu-satunya ruangan yang saya minta agar tidak disentuh telah dijebol. Para tukang sedang mengeluarkan rak buku ayah, hendak mengubah ruangan itu menjadi ruang rias Bu Sukma. Untuk pertama kalinya sejak pulang, saya tidak bisa menahan suara saya. Hentikan, kata saya tegas. Para tukang berhenti, kebingungan. Bu Sukma keluar dari kamar dengan wajah masam. Ada apa lagi, Anindya? Ruangan ini cuma gudang penuh buku tua. Lebih berguna jadi ruang rias. Ini ruang kerja ayah saya, kata saya. Menahan getaran di suara saya. Satu-satunya yang saya minta untuk tidak disentuh. Ayahmu sudah tiada. Anindya, balas Bu Sukma dingin. Yang hidup ini yang butuh ruangan. Jangan terlalu sentimental. Kalimat itu menjadi batu terakhir di atas timbunan. Tapi alih-alih meledak, saya justru menjadi sangat tenang. Tenang, yang berbahaya. Saya menatap Bu Sukma. Lalu, para tukang. Hari ini, pekerjaan di ruangan ini berhenti, kata saya. Soal yang lain. Terserah. Saya tidak akan mengganggu ibu lagi. Bu Sukma menatap saya curiga. Terkejut karena saya mengalah begitu cepat. Tapi dia tidak tahu di kepala saya. Semua keputusan sudah final. Malam itu jugalah saya memutuskan untuk menemui Mbak Sisil keesokan harinya. Suatu sore, saya menemui sahabat sekaligus tangan kanan saya, Mbak Sisil, di sebuah kafe yang jauh dari rumah. Sisil sudah menjadi orang kepercayaan saya sejak masih di bangku kuliah. Anindya, kamu yakin? Tanya Sisil setelah saya menceritakan semuanya. Ini suamimu, ini ibu mertuamu. Saya menatap cangkir kopi saya. Sisil, mereka membuang barang ayah saya seperti sampah. Mereka menjual kursi tempat ayah dulu duduk. Dan suami saya menonton semua itu sambil berkata, jangan dibesar-besarkan. Saya mengangkat wajah. Bukan saya yang memulai perang ini, tapi saya yang akan mengakhirinya. Sisil terdiam beberapa saat. Lalu, dia mengangguk. Baik. Apa yang kamu butuhkan? Saya butuh Pak Jaya. Pak Jaya adalah pengacara senior yayasan. Seorang notaris dan ahli hukum aset yang reputasinya tidak diragukan di kalangan elit Jakarta. Beliau juga sahabat lama mendiang ayah saya. Keesokan harinya, saya menemuinya di kantornya yang tenang. Saya menjelaskan situasinya. Pak Jaya mendengarkan dengan saksama, lalu membuka sebuah map tebal berisi seluruh dokumen warisan ayah. Anindya, kata Pak Jaya pelan, kamu tahu posisi hukummu sangat kuat, kan? Rumah di Menteng itu bukan harta Gonogini, bukan pula milik pribadimu. Rumah itu adalah aset terdaftar atas nama Yayasan Wijaya Sejahtera, dan kamu adalah ketua sekaligus pengelola tunggalnya. Suamimu, ibu mertuamu, adik iparmu. Secara hukum, bukan siapa-siapa di rumah itu. Mereka hanya penghuni yang menumpang atas izinmu. Saya menatap dokumen-dokumen itu. Hitam di atas putih. Semuanya jelas, ayah, bahkan setelah tiada.
masih melindungi saya melalui setiap pasal yang beliau susun dengan hati-hati. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pakistan, tanya saya. Pak Jaya melepas kacamatanya. Sebagai pengelola aset yayasan, kamu berhak mencabut izin tinggal mereka kapan saja. Kita bisa mengeluarkan surat somasi pengosongan rumah secara resmi. Lebih dari itu, karena renovasi liar tanpa izin pengelola berpotensi merusak aset yayasan. Kita punya dasar untuk membekukan rekening operasional yang selama ini mereka pakai atas nama yayasan dan perusahaan, atas dasar audit internal. Setiap kalimat Pak Jaya seperti anak tangga yang membawa saya kembali naik ke tahta yang sempat saya biarkan mereka rebut. Lakukan. Pakistan, kata saya. Tapi saya ingin semuanya rapi. Saya tidak ingin ada celah sekecil apapun. Dan saya ingin satu hal lagi. Apa itu? Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menunjukkan foto-foto yang saya ambil malam pertama saya pulang. Foto tumpukan barang ayah yang basah di halaman. Berdampingan dengan foto Bu Sukma dan Dinda yang tertawa di depan renovasi mereka. Bukti yang sudah saya simpan dengan tenang sejak awal. Saya ingin orang-orang tahu siapa mereka sebenarnya, kata saya. Tanpa menyebut nama, tanpa fitnah. Hanya kebenaran. Sebelum semua langkah hukum itu berjalan, ada banyak hal yang harus saya kumpulkan diam-diam. Bukti tidak datang begitu saja. Saya harus sabar. Dan saya harus cerdik. Selama beberapa hari, saya berpura-pura kalah. Saya membiarkan Bu Sukma memerintah saya, seolah saya hanyalah penghuni tambahan di rumah saya sendiri. Saya menuruti permintaannya membeli ini dan itu. Saya bahkan tersenyum saat dia menyuruh saya membersihkan ruangan yang dulu menjadi kamar kerja ayah saya. Ruangan yang kini ingin dia jadikan ruang rias pribadinya. Saat membersihkan ruangan ayah itulah, saya menemukan sesuatu. Di dalam laci meja kerja ayah, yang belum sempat mereka bongkar. Tersimpan sebuah map tua. Di dalamnya ada salinan dokumen yayasan, lengkap dengan catatan tulisan tangan ayah. Beliau ternyata sudah mengantisipasi kemungkinan ini sejak lama. Di pinggir salah satu halaman, ayah menulis dengan tinta yang sudah memudar. Untuk Anindya, jika suatu hari ada yang mencoba merebut apa yang kubangun. Ingat, hukum berpihak pada yang menjaga, bukan yang merampas. Saya menggenggam catatan itu lama sekali. Rasanya seperti ayah sedang berbicara langsung kepada saya dari masa lalu. Sejak saat itu, ketakutan kecil yang sempat saya rasakan lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tekad yang dingin dan jernih. Beberapa hari kemudian, saya mendapati kelakuan mereka semakin di luar batas. Suatu pagi, saya melihat dua orang asing datang ke rumah. Mereka adalah pedagang barang antik. Dinda mengundang mereka untuk menaksir harga perabotan lama ayah saya yang tersisa di gudang. Saya bersembunyi di balik tangga dan mendengar percakapan mereka. Yang ini lumayan tua, bisa laku puluhan juta, kata pedagang itu. Dinda terkikik. Bagus. Jual semua. Mumpung si Anindya lagi sibuk, dia tidak akan sadar. Darah saya mendidih, tapi saya menahan diri. Saya mengeluarkan ponsel saya dan diam-diam merekam percakapan itu. Setiap kata, setiap niat jahat mereka kini terekam dengan jelas. Bukti demi bukti. Mereka sendiri yang menyerahkannya ke tangan saya. Malam harinya, Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah ikut ayah saya sejak lama, mendatangi kamar saya dengan ragu-ragu. Bu Anindya, bisiknya. Saya tidak tahan lagi. Mereka tadi siang menjual jam dinding kesayangan almarhum Bapak yang sering Bapak bersihkan sendiri itu. Bu, hati saya seperti ditusuk. Tapi yang lebih penting, Mbak Asih menyerahkan sesuatu kepada saya. Sebuah catatan kecil, daftar barang-barang yang sudah dan akan mereka jual, lengkap dengan nama pembelinya yang dia salin diam-diam. Saya simpan ini. Bu, kata Mbak Asih. Kalau ibu butuh, saya menggenggam tangan perempuan tua itu. Terima kasih, Mbak. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini. Berbekal catatan Mbak Asih. Esoknya, saya diam-diam menemui beberapa pembeli itu satu persatu. Saya menebus kembali jam dinding ayah, beberapa lukisan.
Dan yang paling penting, kursi jati tua kesayangan beliau sebelum sempat berpindah tangan lebih jauh. Saya membayar lebih dari harga jualnya dan saya menyimpan semua kwitansi. Itu pun menjadi bukti betapa rendahnya mereka menjual kenangan demi uang renovasi. Sementara itu, saya juga mulai menyusun jejak keuangan mereka. Dengan bantuan tim audit internal perusahaan, saya menelusuri kemana saja dana yang Bu Sukma dan Reza gunakan untuk renovasi. Hasilnya mengejutkan, sekaligus menguntungkan saya. Sebagian besar dana itu mereka tarik dari rekening operasional yang sebenarnya merupakan kas yayasan dan perusahaan. Mereka pikir, karena Reza adalah suami saya, dia berhak menggunakan uang itu. Mereka tidak tahu, setiap rupiah yang mereka tarik tanpa izin pengelola justru menjadi tali yang melilit leher mereka sendiri. Saya mencatat semuanya, jumlahnya, tanggalnya. Untuk apa digunakan? Hitam di atas putih. Saya membangun kasus saya sebatu demi sebatu. Sementara mereka asik menikmati istana pasir mereka. Pada saat yang sama, tingkah mereka di rumah semakin parah. Bu Sukma kini benar-benar bertingkah seperti nyonya besar. Suatu malam, dia mengadakan jamuan makan dan mengundang teman-temannya tanpa memberitahu saya sama sekali. Saat saya pulang larut dari kantor, saya mendapati rumah penuh orang asing yang tertawa-tawa dengan perabotan baru yang norak memenuhi ruang tamu ayah. Salah seorang tamu, seorang nyonya berpakaian mewah, menghampiri saya. "Oh, kamu menantunya, ya? Yang katanya cuma numpang tinggal di sini," katanya dengan nada merendahkan. Untung ada Bu Sukma yang merapikan rumah suram ini, ya. Tadinya kayak rumah hantu. Saya hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Tapi di dalam hati, saya mencatat nama nyonya itu juga. Sebab kelak, dia dan teman-temannya inilah yang akan menjadi saksi kejatuhan keluarga ini di lingkaran sosial yang sama. Reza, malam itu, sempat menarik saya ke samping. Untuk sesaat, saya melihat sisa rasa bersalah di matanya. "Anindya," katanya pelan, "maaf soal jamuan ini. Ibu memang suka berlebihan, tapi tolong demi aku. Sabar, sedikit lagi ya." Saya menatapnya. Dulu, kalimat seperti itu mungkin masih bisa meluluhkan saya, tapi tidak lagi. "Mas," kata saya, "aku sudah sabar 3 tahun. Aku sabar saat kau menjauh. Aku sabar saat ibumu mengambil alih rumah ini. Aku sabar saat barang-barang ayahku dibuang. Kesabaran juga punya batas." "Mas," Reza terdiam, lalu kembali bergabung dengan tamu-tamu ibunya. Pilihannya, sekali lagi, sudah jelas. Dan saya tidak akan menunggunya lagi malam itu. Saya kembali ke kamar dan membuka kembali seluruh dokumen yang sudah saya kumpulkan. Rekaman suara Dinda, catatan Mbak Asih, kwitansi penebusan barang, hasil audit aliran dana, foto-foto barang ayah di halaman, dan tentu saja dokumen kepemilikan yayasan beserta catatan tangan ayah. Semuanya sudah lengkap, semuanya sudah rapi. Saya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan palu. Malam itu, saya kembali ke rumah seperti biasa. Saya tetap memasang wajah lelah seorang menantu yang sudah menyerah. Saya melihat Bu Sukma sedang mengatur posisi lampu kristal baru di ruang tamu, sambil memerintah para tukang dengan suara melengking. "Anindya," panggilnya tanpa menoleh. "Besok ada tamu penting datang. Teman-teman arisan ibu. Tolong kamu yang urus catering, ya. Anggap saja kamu masih punya guna di rumah ini." Dinda terkikik di sudut ruangan. Reza, seperti biasa, tidak ada di rumah. Saya hanya tersenyum. "Tentu, Bu. Saya akan urus semuanya." Dan saya memang mengurus semuanya. Hanya saja, bukan catering yang saya siapkan. Keesokan paginya, sementara mereka sibuk bersolek menyambut tamu arisan, Mbak Sisil bekerja di tempat lain. Dengan hati-hati, dia menyebarkan foto-foto itu ke grup-grup sosialita elit Jakarta. Tanpa nama, hanya satu kalimat yang menyertainya. "Lihatlah bagaimana sebuah keluarga membuang seluruh warisan mendiang orang tua seperti sampah demi merampas rumah yang bukan hak mereka. Pembalasan sedang dalam perjalanan." Saksikan
siapa sebenarnya pemilik istana ini. Foto-foto itu menyebar cepat di kalangan elit Jakarta. Gosip berjalan lebih kencang daripada mobil sport. Dalam hitungan jam, semua orang membicarakannya. Belum ada yang tahu pasti siapa keluarga di foto itu, tapi benih kecurigaan sudah ditanam. Sementara itu, di kantor Pak Jaya, surat-surat resmi sudah selesai disusun. Surat somasi pengosongan rumah, surat notifikasi pembekuan aset operasional, surat pemberitahuan status kepemilikan yayasan. Semuanya lengkap dengan dasar hukum yang tidak bisa dibantah. Kop, surat resmi, dan tanda tangan Pak Jaya. Saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menyerahkan surat itu hari ini. Saya akan membiarkan mereka menikmati pesta arisan mereka satu hari lagi. Saya ingin mereka berdiri di puncak rasa percaya diri palsu mereka. Tepat sebelum lantainya saya tarik. Sore itu, pesta arisan berlangsung meriah. Para tamu berdatangan. Bu Sukma memamerkan rumah yang sedang direnovasi, seolah itu istananya sendiri. Dinda berkeliling membanggakan rencana interior baru. Reza pulang lebih cepat untuk menemani tamu. Dengan senyum lebar yang jarang saya lihat. Saya berdiri di sudut, mengamati. Beberapa tamu melirik saya dengan tatapan aneh. Sebagian dari mereka ternyata sudah melihat foto yang tersebar. Mereka mulai berbisik-bisik. Bu Sukma terlalu sibuk berlaga untuk menyadarinya. Anindya, bisik salah seorang tamu. Seorang nyonya yang saya kenal baik. Apa benar foto itu? Rumah ini. Saya hanya tersenyum tipis. Sebentar lagi, Bu. Semuanya akan jelas dengan sendirinya. Malamnya, setelah tamu pulang, Bu Sukma menghampiri saya dengan wajah berkerut. Anindya, tadi ada beberapa tamu yang berbisik aneh, seolah ada gosip tentang keluarga kita. Kamu tahu sesuatu? Saya mengangkat bahu. Mungkin ibu salah dengar. Orang-orang kaya memang suka bergosip. Bu Sukma mendengus, tapi saya bisa melihat sedikit kegelisahan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Benih ketakutan itu sudah mulai tumbuh. Saya hanya perlu menunggu. Keesokan paginya, semuanya dimulai. Pukul 9 pagi, seorang kurir dari kantor Pak Jaya datang ke rumah. Dia membawa sebuah amplop coklat besar dengan kop surat kantor hukum yang ternama. Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja dan diam-diam berpihak pada saya, menerima amplop itu dan menyerahkannya kepada Reza di meja makan. Saat itu, Bu Sukma, Reza, dan Dinda sedang menikmati sarapan di tengah ruangan yang masih berantakan oleh renovasi. Dinda sedang tertawa membaca sesuatu di ponselnya. Lihat ini, kata Dinda sambil terkikik. Gosip menantu durhaka yang buang barang mertua makin viral. Lucu banget, ya. Untung bukan kita yang kena. Dia bahkan tidak sadar sedang menertawakan dirinya sendiri. Reza mengernyit menatap amplop di tangannya. Dari kantor hukum. Untuk apa? Bu Sukma menatap amplop itu dengan firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Buka saja, Reza. Reza membuka amplop itu. Tangannya mulai bergetar saat membaca baris demi baris. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Ini surat perintah pengosongan rumah dan pembekuan rekening. Bu Sukma merebut surat itu. Dinda ikut membaca dari balik bahu ibunya. Mereka membacanya berulang kali, mencari celah, mencari kebohongan. Tapi kop surat resmi, materai, dan tanda tangan Pak Jaya, pengacara yang reputasinya mereka kenal, membuktikan bahwa surat itu nyata. Apa-apaan ini? Suara Bu Sukma bergetar. Pengosongan rumah. Ini rumah kita. Ini rumah anak saya. Saya memilih saat itu untuk muncul. Saya berjalan masuk ke ruang makan dengan tenang, mengenakan setelan kerja, dengan map dokumen di tangan. Bukan. Bu, kata saya. Suara saya datar, tanpa amarah. Rumah ini tidak pernah menjadi milik Reza, tidak pernah menjadi milik ibu. Rumah ini adalah aset terdaftar Yayasan Wijaya Sejahtera yang ayah saya dirikan, dan saya adalah pengelola tunggalnya. Ruangan itu seketika hening. 3 pasang mata menatap saya dengan ekspresi yang perlahan berubah dari marah menjadi tidak percaya, lalu menjadi ngeri. Kamu bohong, kata Reza dengan suara serak. Rumah ini warisan ayahmu. Begitu kita menikah, ini jadi harta bersama. Saya membuka map di tangan saya
dan meletakkan satu dokumen di atas meja. Silakan baca sendiri. Mas, ini akta kepemilikan atas nama yayasan. Ditandatangani ayah saya 3 tahun sebelum beliau meninggal. Ini surat penunjukan saya sebagai ketua dan pengelola tunggal. Rumah ini tidak pernah masuk dalam harta Gonogini, karena bukan milik pribadi saya sejak awal. Ayah saya sudah memikirkan semuanya. Reza membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu Sukma menyambar lembar berikutnya. Wajah angkuh yang selama ini selalu terangkat, kini perlahan runtuh. Tapi kami sudah merenovasi, kata Bu Sukma terbata. Kami sudah keluar banyak uang. Justru itu masalahnya, Bu, kata saya. Ibu melakukan renovasi liar atas aset yayasan tanpa izin pengelola. Itu artinya, Ibu merusak properti milik lembaga sosial. Dana yang Ibu pakai diambil dari rekening operasional yayasan dan perusahaan atas nama yang sebenarnya berada di bawah kewenangan saya. Itulah dasar mengapa rekening-rekening itu kini dibekukan, menunggu hasil audit. Dinda yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami akan lawan. Kami akan cari pengacara. Saya menatapnya tenang. Silakan. Tapi pengacara yang menangani kasus ini adalah Pak Jaya. Dan begitu nama beliau disebut, saya rasa tidak akan ada pengacara lain di Jakarta yang mau ikut campur dalam sengketa aset yayasan. Apalagi setelah foto-foto kalian sudah tersebar kemana-mana. Wajah Dinda memucat. Foto. Jadi itu kamu yang sebar. Saya hanya menyebarkan kebenaran, kata saya. Tanpa menyebut nama. Kalian sendiri yang merasa terhina. Karena kalian tahu, itu memang perbuatan kalian. Saya meletakkan map terakhir di atas meja dan membukanya satu persatu di hadapan mereka. Rekaman suara Dinda yang sedang menjual barang ayah. Catatan barang-barang yang sudah mereka jual. Surat pengalihan kuasa yang mereka coba paksakan agar saya tanda tangani. Dan hasil audit aliran dana yayasan yang mereka pakai tanpa izin. Semua ini, kata saya, adalah bukti. Saya tidak perlu mengarang apapun. Kalian sendiri yang menyediakan setiap lembarnya untuk saya. Jadi, kalau kalian ingin melawan di pengadilan, silakan. Tapi pikirkan dulu, bukti mana yang kalian punya untuk melawan semua ini? Bu Sukma membuka mulut, hendak berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Dinda menatap rekaman di ponsel saya dengan wajah pucat. Reza hanya bisa menunduk, menyadari bahwa mereka sudah kalah. Bahkan sebelum perang sebenarnya dimulai. Saya berbalik menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Surat somasi memberi kalian waktu 48 jam untuk mengosongkan rumah ini. Saya sarankan kalian gunakan waktu itu dengan bijak. Lalu saya pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam, di tengah rumah yang setengah hancur oleh ambisi mereka sendiri. 2 hari berikutnya adalah neraka bagi mereka. Dan saya dari kejauhan hanya mengamati. Rekening mereka dibekukan. Kartu-kartu mereka tidak bisa digunakan. Mereka kehabisan uang tunai. Reza mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya untuk meminjam uang atau bantuan hukum. Tetapi satu persatu pintu tertutup. Nama Pak Jaya dan kata sengketa aset yayasan cukup membuat semua orang enggan terlibat. Lebih buruk lagi, gosip tentang mereka kini sudah menyebar penuh. Telepon dari teman-teman yang biasanya ramah berubah menjadi pertanyaan bernada sindiran. Undangan acara sosial yang biasa mereka terima mendadak berhenti. Lingkaran elit yang dulu mereka banggakan kini menutup pintu rapat-rapat. Di malam kedua, Bu Sukma yang biasanya angkuh, duduk lemas di ruang tamu yang berantakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Reza, ratapnya. Kita tidak bisa diusir begitu saja seperti gelandangan. Ibu tidak mau tinggal di kontrakan sempit. Lalu ibu mau bagaimana? Balas Reza, frustrasi. Anindya benar-benar mengunci kita. Kita bahkan tidak punya uang untuk membayar taksi. Semua aset kita dibekukan. Dia menatap ibunya dengan pahit. Ini semua karena ibu terlalu gegabah membuang barang-barang ayah Anindya. Bu Sukma terdiam sejenak. Lalu matanya tiba-tiba berbinar dengan ide licik yang terakhir. Kita harus memancingnya keluar. Anindya itu perempuan yang suka drama. Kita beri dia drama. Kita adakan pesta kecil. Kita undang beberapa tetangga. Biarkan mereka melihat kita baik-baik saja. Masih tertawa. Itu akan membuat Anindya panik dan akhirnya
mau bernegosiasi. Reza ragu. Tapi kita tidak punya uang. Bagaimana mau pesta? Kita masih punya beberapa botol anggur mahal di gudang dan makanan kaleng sisa catering, kata Bu Sukma. Kita buat seolah pesta sederhana yang hangat. Ini hanya sandiwara. Kita harus meyakinkan Anindya bahwa ancamannya tidak mempan. Maka mereka pun melaksanakan rencana putus asa itu. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang tersisa, mereka membersihkan sedikit teras depan. Dinda menghubungi beberapa teman yang masih mau datang, meyakinkan bahwa gosip itu hanya fitnah. Sore itu, pesta kecil mereka berlangsung canggung. Hanya segelintir orang yang datang. Dan kebanyakan datang bukan karena simpati, melainkan karena penasaran, ingin melihat langsung keluarga yang sedang jadi bahan gosip. Bu Sukma memaksakan tawa. Reza menuang anggur dengan tangan gemetar. Dinda berusaha terlihat ceria. Tepat di tengah pesta canggung itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, turun seorang utusan dari kantor Pak Jaya, ditemani 2 petugas keamanan dan seorang notaris. Utusan itu berjalan tenang menuju teras. Di hadapan semua tamu, yang langsung terdiam. Dengan suara yang jelas, dia membacakan surat resmi atas nama Yayasan Wijaya Sejahtera dan pengelola tunggalnya. Batas waktu pengosongan rumah telah berakhir hari ini. Seluruh penghuni diminta meninggalkan properti ini segera. Kegagalan untuk mematuhi akan berlanjut ke proses hukum pidana. Tamu-tamu yang hadir membeku. Lalu, satu persatu, mereka beranjak pergi dengan canggung, berbisik-bisik. Pesta yang dimaksudkan untuk menyelamatkan harga diri itu justru menjadi panggung kehancuran mereka yang disaksikan banyak mata. Bu Sukma terduduk di kursi teras. Wajahnya pucat pasi. Dinda menangis di sudut. Reza berdiri mematung, memegang gelas anggur yang kini terasa pahit di tangannya. Saat itulah saya datang. Untuk terakhir kalinya, saya berjalan masuk ke halaman rumah ayah saya, melewati teras tempat mereka terpuruk. Reza menghampiri saya dengan langkah terhuyung. Anindya, tolong. Jangan begini, kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu. Saya berhenti dan menatapnya. Pria yang dulu saya harapkan akan membela saya. Pria yang justru memilih diam saat barang-barang ayah saya dibuang seperti sampah. Suami, ulang saya pelan. Mas, di mana kamu saat barang-barang ayah saya tergeletak di halaman, basah oleh hujan? Di mana kamu saat ibumu menjual kursi tempat ayah saya dulu duduk? Saat itu kamu bilang, jangan dibesar-besarkan. Reza menunduk, tidak mampu menjawab. Saya tidak sedang membesar-besarkan apapun. Mas, lanjut saya. Saya hanya membersihkan apa-apa yang tidak berguna bagi saya. Persis seperti yang saya katakan di hari pertama saya pulang. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari map saya dan menyerahkannya kepada Reza. Ini gugatan cerai. Pak Jaya sudah menyiapkannya. Kamu boleh tanda tangan sekarang atau di pengadilan. Pilihanmu. Tangan Reza gemetar memegang surat itu. Bu Sukma berteriak histeris dari teras. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini pada keluarga kami. Kami ini darah dagingmu sekarang. Saya menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit ketegasan masuk ke dalam suara saya. Keluarga, Bu. Keluarga tidak membuang kenangan orang tua satu sama lain seperti sampah. Keluarga tidak merampas rumah yang bukan haknya. Ibu sendiri yang berkata, semua barang ayah saya tidak berguna. Sekarang, hukum berkata, ibulah yang tidak punya hak apapun di sini. Bu Sukma terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi itu bukan air mata penyesalan yang tulus. Itu air mata seseorang yang baru menyadari bahwa istananya dibangun di atas pasir. Saya berbalik kepada para petugas. Beri mereka waktu untuk mengemas barang pribadi. Setelah itu, kunci semua pintu. Mulai besok, rumah ini kembali berada di bawah pengelolaan yayasan. Malam itu, Bu Sukma, Reza, dan Dinda meninggalkan rumah megah di Menteng dengan beberapa koper. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada teman yang datang membantu. Mereka pergi seperti yang pernah mereka lakukan pada kenangan ayah saya. Diusir tanpa kehormatan.
Saya berdiri di teras, menatap gerbang besi tinggi yang perlahan tertutup di belakang mereka. Saya tidak merasa puas dengan cara yang kejam. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya berhasil membersihkan racun dari dalam tubuhnya. Setahun telah berlalu sejak malam itu. Rumah peninggalan ayah saya kini telah saya kembalikan ke wujud aslinya. Saya membongkar semua renovasi norak itu. Saya mengembalikan nuansa Eropa klasik yang dulu ayah cintai. Setiap perabotan antik yang sempat dibuang, yang berhasil saya selamatkan malam itu, kini saya tempatkan kembali. Di salah satu ruangan, saya membuat sebuah ruang khusus. Bukan sekadar gudang, tapi sebuah museum kecil yang penuh cinta. Di sana, saya menyimpan lukisan ayah, jam antiknya, buku-bukunya, dan kursi jati tua yang berhasil saya tebus kembali dari pembeli sebelum sempat dipindah tangankan. Di dinding, saya gantung foto ayah sedang menggendong saya kecil di teras rumah ini. Foto yang dulu saya pungut dari genangan air. Yayasan Wijaya Sejahtera kini berkembang pesat di bawah kepemimpinan saya. Beberapa bulan lalu, kami meresmikan kembali gedung yayasan setelah pemugaran. Dalam acara itu, saya berdiri di podium dan menyampaikan pidato tentang satu hal yang ayah selalu ajarkan, integritas dan menjaga warisan. Di samping saya, berdiri Pak Jaya dan Mbak Sisil, dua orang yang setia menemani saya melewati badai itu. Sementara itu, kehidupan Bu Sukma, Reza, dan Dinda terus merosot. Mereka berpindah-pindah tempat tinggal, dari kontrakan ke kontrakan yang semakin sempit. Reza, yang dulu hidup dari status istrinya, kini bekerja serabutan. Konon, suatu hari dia melihat berita peresmian yayasan di televisi. Sebuah warung tempat dia bekerja. Di layar itu, dia melihat saya, mantan istrinya, berdiri tegak dan tersenyum di puncak kejayaan. Katanya, Bu Sukma yang kebetulan ada di sana menangis. Bukan air mata kemarahan, melainkan penyesalan yang datang terlambat. Saya mendengar kabar itu tanpa rasa puas dan juga tanpa rasa kasihan. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Dinda, kabarnya, kini hidup berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidak pernah betah lama. Rasa percaya diri palsu yang dulu dia bangun dari kekayaan kakaknya, kini telah runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi teman sosialita yang mau mengangkat teleponnya. Lingkaran yang dulu dia banggakan adalah lingkaran yang sama, yang kini menjadikannya bahan cerita di setiap jamuan makan. Mereka bertiga, kabarnya, kini saling menyalahkan tanpa akhir. Bu Sukma menyalahkan Reza yang lemah. Reza menyalahkan ibunya yang gegabah. Dinda menyalahkan keduanya. Rumah tangga yang dulu mereka bangun di atas ambisi merebut warisan orang lain, kini hancur oleh ambisi itu sendiri. Kembalinya kemewahan bagi mereka hanyalah mimpi kosong yang tak akan pernah terwujud. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai kesabaran seseorang sebagai kelemahan. Dan jangan pernah meremehkan apa yang diperjuangkan orang lain dengan sepenuh hati, hanya karena di matamu itu terlihat tua dan tak berharga. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bekerja keras, mandiri, namun tetap memilih bersabar demi sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Mereka menelan setiap penghinaan, berpikir bahwa mengalah adalah bentuk cinta. Padahal ada batas di mana mengalah berubah menjadi mengizinkan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza, bukan jahat secara terang-terangan, tapi pengecut dalam diam. Pria yang memilih menutup mata demi ketenangan sesaat, sampai akhirnya kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang karena rasa cemburu atau ketakutan kehilangan kuasa, memperlakukan menantu seperti pesaing yang harus ditaklukkan. Mereka lupa bahwa rumah yang dibangun di atas penghinaan tidak akan pernah benar-benar menjadi rumah. Suatu sore, saya berjalan-jalan di taman rumah saya. Saya menatap gerbang besi yang kini selalu tertutup rapat. Saya tersenyum. Bukan karena saya senang melihat mereka menderita, tapi karena saya bangga pada diri saya sendiri yang akhirnya berani mengambil tindakan. Saya tidak lagi mencari cinta yang harus saya beli dengan harga diri. Saya mencari kedaulatan atas diri saya sendiri, dan saya telah menemukannya. Saya membuktikan
bahwa seorang perempuan bisa berdiri tegak, sukses, dan bahagia tanpa bergantung pada pria yang salah. Rumah ayah saya kini terasa hangat kembali, bukan karena cat mahal atau lampu kristal, tapi karena ia kembali menjadi rumah yang dipenuhi kehormatan. Harga diri dan integritas memang tidak ternilai harganya. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan apa yang Anda miliki. Karena kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk membersihkan hal-hal yang tak berguna dari hidup Anda. Bahkan, jika hal itu adalah orang-orang yang menyebut diri mereka keluarga, dalam hidup kita selalu punya pilihan. Memilih untuk bertahan dalam penghinaan, atau memilih untuk berdiri dan merebut kembali apa yang menjadi hak kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.